Baik, hari ini kita akan kenalan, nggak tahu, mempelajari tentang Slims ya. Em, Sebelum saya memulai, mungkin kalian bisa sharing dulu. Apakah sebelumnya sudah sejauh mana kalian memahami tentang Slims? Ada yang udah pernah praktik langsung, maksudnya nyoba, atau jangan-jangan sudah ahli? Kalau untuk kelas C waktu itu dengan Budila sempat diajarkan Pak untuk apa deskripsi buku dan non buku, dan juga kalau di FA kita piket kadang suka menggunakan kalau input buku Pak pakai Slims juga buat loker gitu-gitu Pak. Oke, mohon maaf ya, ini saya di ruang dosen, jadi waktu di ruang konvensional. Em, jadi hanya udah terinstal dan kalian isi deskripsinya gitu ya? Iya Pak. Oke, Kalau kira-kira yang Budila waktu itu kami menggunakan portable-nya sih Pak. portable. Oh, jadi instalasi portable ya? Iya. Oke, teman-teman yang lain gimana? Izin masuk Pak. Waktu itu saya dan ada beberapa teman sekelas itu pernah menggunakan Slims mengembangkan sistem otomasi di salah satu perpustakaan sekolah. Dan itu kita pakai Slims mulai dari input buku, kemudian buat kartu anggota, eh, ya biar sirkulasi keanggotaan gitu, gitu Pak. Oke, Baru berarti, wah itu udah advance dong harusnya ya. Berapa orang, Risti? empat empat Oh, orang. 4, saya kira banyak. Teman-teman yang lain gimana? Punya pengalaman sama Slims atau benar-benar dari nol? Ada yang benar-benar dari nol? Maksudnya biar saya harus tahu nyampein apa gitu ya, sampai sejauh mana hari ini, biar nggak overlapping dan biar nggak membosankan kalau yang udah tahu gitu. Ada yang benar-benar, oke baru hari ini saya baru tahu dan pengen kenalan sama Slim gitu. Ada? Nggak ada? Berarti semua udah bisa? Bener ya? Ada yang benar-benar maksudnya, atau gini, mungkin tahap yang terdasar, paling dasar adalah buat apa Slim sih? Kenapa harus Slim? Kenapa nggak yang lain gitu? Ini slide misalnya, em, apa lagi sih sekarang? Kayaknya cuma dua ya yang terkenal, ini slide sama Slims. Ini slide main udah ya, pelatihan langsung sama Perpustakaan Nasional, tuh keren, detail, lama juga, itu udah bagus. Nah ini mungkin Slimsnya, um, saya share screen ya. Tadinya saya pikir ini benar-benar dari awal gitu ya, sampai bagaimana deskripsinya, bagaimana layanannya. Berarti kalian udah bisa semua itu ya. Lewat nih, skip. Kalau yang internal ya. Mungkin nanti yang eksternal kali ya, yang banyak yang nggak tahu gitu ya. Sepakat nih semuanya. Karena saya nyiapin bahannya dari yang nol. Kalau yang advance, kalian udah tahu cara instalasi Slim dari nol, bukan yang pakai portable. Karena yang portable ada nggak bisa copy cataloging ya. Bisa, baru input. Oke, Ivan, terima kasih. Ehm, ada yang bisa install Slim dari nol di sini? Bisa, Risti bisa, Najmi bisa, Anissa bisa. Selain Iya, Kak. portable, yang pakai Sudah source. sudah diinstal Steams-nya di laptop saya. Oh, yang pakai source code bisa? Iya.
pakai source. Bisa ya, paham ya? Oke. Nah, tadi itu saya nyiapinnya ini gitu dari nol. Maaf ya, miskom. Em, Mungkin saya udah pernah menjelaskan ini kali ya. Instalasi, saya nyiapin dari instalasi sama bibliografi sama ini kan prakteknya langsung. Nah, ini kebetulan udah saya uninstall Slims-nya di laptop ini. Tadinya saya mau praktekin, install gitu ya. Mungkin nggak apa-apa ya, ngulang dikit ya. Cepet aja. Jadi ya gimana sih yang namanya instalasi Slim itu sebelum nanti kita masuk bagaimana yang namanya bibliografi dan juga sirkulasi, anggotaan, setting awal ya, apa yang harus disetting di awal yang paling important ya, yang paling penting sebelum ke yang lain-lain. Ya, kalau masalah desain dan segala macam itu advance nanti ya, request lagi kayaknya deh. Saya belum siapin yang itu yang advance. Bagaimana tampilan, bagaimana setting barcode, bagaimana setting segala macam itu lanjutan. Mungkin nanti yang mau Pak Azwar kayaknya lebih udah siap mungkin ya. Saya nggak tahu juga. Mungkin saya yang daminya dulu yang dasar. Nanti juga akan saya share beberapa file. Em, Bagaimana cara penggunaannya dan juga bagaimana dokumen-dokumen tambahan untuk mendukung kalian bisa menggunakan Slim ini. Em, Ini terbagi menjadi tiga, ada instalasi Slim, input data, dan input data member atau keanggotaan atau sirkulasi nantilah pelayanan masuk di dalamnya. Nah, instalasi sistem itu terbagi menjadi dua. Tadi udah teman-teman ya Risti sama Najmi contohnya ya. Tadi Risti apa ini sih Risti ya. Risti menggunakan source code dan Najmi menggunakan portable. Dua-duanya ini adalah bisa ya dua-duanya. Tapi yang portable ini memiliki sedikit kelemahan di mana dia tidak dapat menggunakan copy cataloging ya Z3950-nya ya. Belum ada di bilang di portable. Kalau yang source code sudah lengkap, bisa copy cataloging langsung, misalkan menggunakan metadata yang sama. Nah, saya akan mengajarkan pertama kali bagaimana menggunakan source code gitu ya. Aplikasinya, langkah-langkah instalasinya, dan pengaturan awalnya. Aplikasi yang dibutuhkan, ini teman-teman lagi ada di depan laptop atau udah nyala Slims-nya semua jangan-jangan. Nah, ada yang sudah dijalankan Slimnya? Saya sudah, Pak. Udah ya, Amanda sudah. Udah ya, oke. Kalau gitu saya skip aja ya. Saya percepat aja ya instalasi ini ya WinRAR pakai SAM atau WAMP, WAMP, XAMPP atau semacamnya banyak ya. Semuanya bisa. Yang penting dia adalah terdapat Apache sama SQL portable. Source code ya Slim dan segala macam. Ini WinRAR skip aja. Download SAM. Ya, saya screen saya aja. Nah, gini aja. Saya uninstall semua. Wah, kalau ini saya lagi Windows. Linux saya laptopnya yang lain. Irfan. Ada di ini ya. Kalau untuk instalasi Linux pakai komen sudo dan ekstrak dan segala macam ada di manualnya Slims. Ada kok. Saya ambil PHP 8.1 ke 8.0. Nah, oke, sambil nunggu proses saya,
eh biar saya catat dulu apa yang kalian ingin ketahui lebih lanjut dari Slims. Izin Mas Pak, mungkin lebih dijelasin fitur-fitur yang adanya, terus dari kayak pembuatan kartu anggota, cetak label, kayak gitu mungkin. Oke. Tapi untuk proses ini juga nggak apa-apa sih Pak, karena nanti ending dari ini kita harus bikin modul juga. Oke, modulnya untuk modul bagian apa? Hasil dari ini aja sih Pak, kegiatan ini. Ya, Diharapkan modul kita, itu kan langkah-langkah ya, atau iya, ya langkah dari apa gitu, dari instalasi, dari sirkulasinya, atau dari deskripsinya kah, pengolahannya atau pelayanannya atau apanya? Atau semua. secara keseluruhan Pak. Oke, berarti nanti kalau yang instalasi ini ya nanti saya kasih bahannya aja, nanti kalian bisa itu jadiin modul. Em, Kalau fitur-fiturnya saya harus install dulu ya sebentar. Ada lagi selain itu fitur-fitur? Kalian udah paham RDA kan ya? Udah belajar kan ya RDA? Iya, sudah Pak. Udah ya? Sudah Pak. Grup entitas udah ya? Tahu ya? Karena ini nanti di Slims-nya juga ada seperti itu. Jadi kalian paham ya untuk deskripsinya ya. Hosting Slim. Oke, menarik. Hosting itu sebenarnya sama ya. Kayak udah dapat mata kuliah pengembangan web. Yang semester 5 lagi belajar Pak. Nah, itu kan juga diajarin hosting kan ya? Enggak, apa desain aja? Sekarang baru sampai desain Pak. Oh, desain. JavaScript, CSS. Gitu. CSS ya. Ya. Nah, semester 7 udah. Nah, itu nanti hosting itu tergantung ya. Ada yang gratis, ada yang berbayar gitu ya. Kalian bisa googling lah. Kalau yang gratis itu memang lambat dan banyak iklan dan segala macam ya. Ya ada nggak sih sekarang? Seharusnya masih ada banyak. Nah, ini dia. Web host nih yang paling banyak digunakan. Loh, sekarang udah bayar. Sih gratis. Sekarang yang gratis ya. Dulu nih masih gratis. Sekarang sudah bayar. Oh, ini ada nih. Ada masih. Nah, ini kalian daftar aja. Tolak ya. Nggak boleh win. Pak, saya mau tanya Pak, Ya, kalau gimana Tuan? Instagram dan Insta itu bisa di-download barengan nggak sih Pak? Maksudnya dalam satu device, soalnya saya nyoba Slim, tetap, tapi nggak bisa diinstal Inlis karena versi PHP-nya beda Pak. Bisa sebetulnya. Em, Caranya mungkin ya. Alternatif pertama kamu pakai, ntar dulu. Kamu pakai apa yang slimnya? eh
MySQL pakai apa? Eh, SA sama PP, Pak. Sam. Ini slide juga sama. Iya, Ya bentrok dia hostnya. Itu harus dipisah. Kalau mau kamu install SAM-nya dua, satu di C, satu di D. Nah, jadi yang slim misalnya di C, di SAM yang C, yang satu ini saya di SAM yang D. Itu masih bisa. Atau kamu satu pakai SAMPP, satu pakai WAMPP. Gitu. Kalau yang mau mudahnya ya, seperti itu. baik. Terima kasih, Pak. Karena dia nanti biar nggak bentrok portnya. Ya, folder in the comparison the other image. Oke. Apakah kita harus download ulang lagi? Seharusnya sih ditaruh di D ya. Tapi kita coba aja ya Zira ya. Kita coba aja em, kita tanpa menguninstall dulu ya. Tanpa menguninstall dulu kita coba. Kalau memang PHP-nya beda, nanti bisa verifikasi akun. Oke, saya mau download ininya dulu ya, Slims-nya. Saya mau pakai source code dulu ya. Gampang. Udah punya source code-nya semua ya. Di download dulu source code-nya. Ini langkah-langkahnya tadi ya, download SAMPP, install. Itu udah instalasi masa. Tutup. Kontrol panelnya, nyalakan. Apache, SQL. Pastikan berwarna hijau artinya sudah running. Normal, baru kita download Slimnya ya. Slimnya ini kita ekstrak aja dulu. Screen saya masih kelihatan ya? Masih terlihat, Pak. Masih ya. Kayak full kan ya? Semua kelihatan ya? Ya Iya, oke. Jadi ini kita ekstrak ya. File yang kita download source code-nya. Tadi kita pilih source code kan. Ambil yang zip file aja. Jangan yang tar, yang zip file. Ambil lalu diekstrak. Tadi filenya. Ambil install SAM-nya. Tadi ya install SAM. Kalau udah. Kita media. Oke, ketika ini sudah kita copy folder hasil ekstraknya ke C htdocs ya. C SAM terus htdocs. Nah, paste lah di sini. Semua filenya. Kita rename aja ya. Kita rename menjadi apa ya? Pustikum aja kali seru ya. Pustikum. Salah. Yang ini harusnya ya. Saya keluarin lagi ya. Maaf. Nah, di dalam folder tadi ekstraknya hapus. Kita buatkan terus. Nah, ini ketika di dalam foldernya ada ini udah. Itu.
Oke, jika sudah, ini sudah. Ya, video saya di Insta. Oke, selanjutnya adalah kita buka browser, kita ketik lokal PHP. Oke ya, ini sudah ada tentang saya di sini. Kalau di slide saya ini, saya menyarankan bikin user baru ya. Saya menyarankan di sini untuk membuat ini tadi udah ya, kita install SAM, extract source code ini ya udah sampai sini. Lalu copy, taruh di htdocs, udah ya, custom htdocs folder, ini udah. Nah, di sini saya, ini database dulu ya. Oke, kita bikin database dulu deh. Kita bikin database dulu sebelum kita bikin username. Sedikit aja. Nah, setelah itu baru kita bikin user. Ya. Sini di user account ini privilege kita tambahin satu user account yang dia supaya apa? Supaya nggak pakai root gitu loh. Karena kalau root itu kayak default dan hampir semua orang itu tahu gitu ya bahwa admin dari database itu rata-rata menggunakan root gitu ya, dan risikonya itu gampang dibobol, biasanya lebih mudah untuk dibobol ya. Apa ya? Admin boolean gitu ya. Admin boolean, admin terus cukup aja. Nah, di sini barulah saya menyarankan sih pakai password ya. Saya coba passwordnya Pustiko 2000 Gojek ya. Pustiko. Nah, disinilah yang kita harus kasih dia global privilege ya. Jadi benar-benar kayak admin ya. Ini harus di checklist global privilege-nya. Um, oh, ini lokal host. Kalau panel ini belum. Nah, ini pasukan password ya. Ingat passwordnya tadi ya. Saya Pustikom 2023. Nah, ini nanti akan disetting di database di Slim-nya gitu ya. Ini supaya untuk menjaga keamanan. Ini check all terus go ya, itu tadi udah sih privilege, ini udah ya di checklist dan klik go aja. Nah udah save, barulah kita bermain di instalasi Slim-nya. Nah, ini udah nih, you have add new user ya, udah ada. Tadi kan oke, barulah kita coba install Slim-nya ya. Kita install Slim-nya, localhost dari sini.
Nah, keluar ya, udah untuk instalasinya kita start. Nah, ini yang terjadi yaitu GD not install. GD not install ini em, kita masuk ke sub, terus ke MySQL di config. Nah ini cari GD di sini. Nah ini kan sama ya. Em, di PHP admin ya di config PHP ini. Baca PHP ini. Nah ini cari GD. Nah ini kalian hapus yang titik koma extension jadinya. Nah jadi kayak gini. Tadinya dia begini, kita hapus, kita save, lalu kita save ya, lalu di close, kita restart, bacanya restart lagi, coba kita kayak ke sini dan kita refresh. Nah, jadinya nggak boleh PHP. Salah install berarti saya save-nya. Ada yang sama PHP-nya masih rendah? Pilih saya. Oke. Gini. Kita lanjut aja dulu ya. Tunggu. Artinya nanti kalau udah semuanya selesai, ini langkah by step-nya. Kalian udah pernah lihat slide saya yang ini belum? Udah, Udah Pak. pernah? Udah pernah? Oh, ini udah dipakai. Waktu kapan ya? Saya lupa. Saya pernah ya ngisi ini di kalian ya? Atau digunakan oleh semain? Oh, dari Farhan. Oke. Hati-hati kalian udah semua ya. Oke, ini saya kira baru ini. Oke, kalau udah semua, eh berarti ini udah juga sistem dasar pengaturan. Udah? Kalau itu belum sih, Pak, kalau saya. Belum ya. Iya, baru sampai yang tadi. Install, pakai install doang. Iya. Oke, saya maaf saya nggak terlalu prepare harus apa lagi karena saya kira ini dari dasar semua segala macam. Jadi saya uninstall semua saya slim saya ternyata kalian udah advance ya harusnya saya uninstall langsung dalamnya slim aja. Kalau copy katalogi di slim udah bisa ambil database dari mana gitu Belum, Pak. atau menggunakan Nayanes. Udah pernah ibu pakai Nayanes? Belum, Pak. Nayanes belum ya. Oke, saya satu dulu yang jadi benar-benar baru ngolah ya. Ngolah pun udah bener loh.
lama install SAM itu, download server itu install dulu SAM-nya. Database-nya udah saya buat tadi, SAM. Atau ada yang bisa share screen SAM-nya, Slims-nya biar cepet, biar nanti saya arahin ke sini ke sini ke sini gitu. Karena saya sambil saya install Slim di laptop saya. Siapa yang mau share? Saya boleh, Pak. Oke, Risti boleh share screen Slim-nya yang kamu punya. Baik, Pak. Atau janjian ada yang udah online, udah hosting. Bisa kasih saya akses. Oh, masih lokal host ya. Oke, jadi ini Slim Bulian ya. Istilahnya itu di dalam aplikasi ini ya, atau di dalam sebuah sistem informasi itu namanya modul ya. Ada berapa modul dari situ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yang dimunculkan. Apa sih ini maksud modul? Modul itu yang bibliografi, yang di atas ya, sirkulasi, keanggotaan, daftar terkendali, inventarisasi, sistem pelaporan, dan kendali terbitan berseri. Ini namanya modul-modul. Nah, untuk menginput yang pertama, modul pertama, atau beranda tuh deh, beranda. Ini home-nya ya. Ini statistik ya. Statistik total koleksi kalian. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya, ini kamu pakai bahasa Indonesia ya? Misalnya ya, agak canggung saya pakai bahasa Indonesia ini apa ya? Oke, yang pertama itu bibliografi ya. Bibliografi itu mungkin yang udah sering kalian gunakan ya untuk menambahkan koleksi. Yang menambahkan koleksi baik itu terbitan yang buku ya, skripsi, dan itu ya, pokoknya terbitan cetak ataupun online juga bisa ya sebetulnya. Nah, caranya untuk yang menambah itu kalian bisa yang namanya menggunakan klik, jangan yang di situ. Ambil yang di kanan aja biar satunya, yang kanan atas warna abu-abu, tambah bibliografi baru. Sebenarnya sama sih. Kita coba praktekin yang tambah bibliografi baru ya. Tambah bibliografi baru ini, nah ini adalah deskripsi dari bibliografi atau koleksi yang akan kalian tambahkan. Nah, caranya itu ada banyak sebetulnya. Ada cara cepat, ada cara yang sesuai dengan prosedural gitu ya. Nah, secara prosedural ini mungkin kalian udah belajar ya di mata kuliah deskripsi. Deskripsi bibliografi ya. Apa sih nama mata kuliahnya? Ya, deskripsi bibliografi lah. Namanya judul itu diisinya seperti apa, tahu ya kalau anak judul seperti apa, itu mungkin di mata kuliah lain. Nah, pengarang itu kalian bisa tambah namanya nama penanggung jawab ya istilahnya, atau pengarang. Nah, ini sebenarnya sudah mengikuti standar RDA si Bulian ini. Memang beberapa ada yang belum mengikuti marknya, tetapi sebagian besar Bulian ini sudah mengikuti hampir ya mengikuti RDA. Kalau yang udah benar-benar RDA itu ini slide sebetulnya. Slim ini masih kembang, ada beberapa yang belum. Nah, bisa coba klik ketik aja asal kita coba misalnya apa, Pustikum itu judulnya. Ya, itu sih sambil install ya. Saya install Slimnya. Lalu input aja semuanya, coba kita modul ya boleh, model Slims. Nah, bagus, pengarangnya Pustikum misalnya.
Berarti bukan nama orang ya, organisasi. Sebagai orang utama. Sisipkan. Ya, tanggung jawab kan kosongkan aja ya. Edisi 1 misalnya. Nah, ini cetakan 1. Cetakan nggak perlu ditulis tahu. Beda ya antara edisi sama cetakan ya. Hati-hati ya. Cetakan itu nggak perlu ditulis. Edisi 1 aja. Nah, edisi 1 cetakan mau ke 10 itu jangan ditulis di edisi ya. Karena itu dua hal yang berbeda. Oke, info detail spesifik. Coba ditulis kelasinya bebas aja. Gimana? Saya mau tahu. Asal aja coba. Bisa isi info detail spesifik. Nomor dikosongkan. Udah kosongkan aja kalau mau kosongkan. Nah, nomor. Nah, ini yang paling penting adalah nomor ID. Nomor ID ini apa sih namanya? Nomor induk. Ya, pembuatan nomor eksemplar itu nanti yang akan masuk ke nomor induk kalian. Ini kalian harus punya pola tersendiri. Tadi ada yang bilang pernah bikin di sebuah sekolah. Itu kalau kalian baru dari nol, itu kalian yang nentuin pola ini ya. Mau pola nomor, apa mau alfa numerik, itu bebas ya. Di Slim itu bisa. Nah itu maka kalian bisa klik tambah pola baru bisa. Tambah pola baru itu, nah prefix itu adalah untuk depannya itu dia ini nggak harus huruf ya. Bisa nggak diganti angka? Setahu saya di 9 itu bisa diganti angka. Nah, bisa kan? Jadi dia itu bisa full nomor, bisa huruf dan nomor. Ini apa sih prefix ini? Misalnya kalian bisa menandakan misalnya dia buku beli bisa B, em, sumbangan misalnya S, apa lagi? Beli sumbangan cuma 2 ya. Kalau nggak beli sumbangan atau apalah yang lainnya yang itu bisa kalian pakai nomor atau pakai huruf tadi B, P, atau kalian misalnya kalau di perguruan tinggi gitu ya, di perguruan tinggi itu kalau ada beberapa fakultas, nah itu kode fakultasnya misalnya ada A, D, dan itu nggak harus 1 ya, itu bisa 2 ya, coba deh, bisa nggak diketik 2 huruf atau cuma 1 dia mau, bisa kan? Nah, bisa mau berapa huruf, mau berapa angka, misalnya FAH gitu, misalnya kampus itu FAH. Oh, ini bukunya FAH nantinya gitu. Nah, suffix itu yang di belakang itu juga bisa jadi kode. Misalnya ini kode fakultas. Nah, yang di belakang suffix itu yang paling belakang akhirnya itu udah pasti sama. Itu kalian mau bikin tadi misalnya kalau 1 itu adalah sumbangan, kalau 2 itu beli atau pakai eh, apa tadi ya? Huruf juga boleh. Misalnya S aja deh sufiksnya. B maaf B beli. B beli. Nah, panjang nomor seri ini adalah nomor huruf yang hmm, berapa angkanya itu lebarnya atau panjang datanya itu 5 digit. Artinya ini maksimal nanti koleksi kalian adalah 99.999. Ya, cuman bisa sampai 100.000 koleksi kira-kira. Nah, kalau koleksi kalian nanti akan bisa banyak, misalnya sampai jutaan, misalnya koleksinya, ya, atau itu bisa ditambah menjadi 6. Saya sih menyarankan mungkin amannya 6 aja. Ya, nanti kalau ada apa-apa bisa aman ya. Kalau koleksi terus berkembang. Bikin 6 aja panjang nomor serinya. Kalau ini harus angka ya jumlahnya. Nah, ini disimpan. Mana? Oke. Nah, itu pilih total itemnya misalnya 1 aja ya. Kita bikin 1. Oke. Nah, itu maksudnya suffix dan prefix yang bisa kalian gunakan. Atau bisa juga nama sekolahnya ya. Untuk di prefixnya singkatannya UIN gitu. Jadi ini perpus UIN. Nama sekolahnya inisialnya. Macam. Nah, GMD teks ya. Tipe isi. Karena ini teks nggak perlu GMD-nya.
Tipe isinya, tipe medianya juga dikosongkan. Mana aja tipe media, carrier-nya enggak. Carrier kan ya pembawa tuh carrier. Oh iya benar. Apa sih bedanya pembawa sama itu nggak usah mata kuliah lain dah. Nah, kala terbit nggak digunakan karena dia terbitan sekali. ISBN kalian coba isi asal aja. Karena ini wajib ya ISBN. Ya, 978 ya biasanya. 979 atau 978. 978 aja. 978 strip berapa kayak 123 berapa. Kalau ini dua. Nah, penerbit bisa masukin. Nah, coba, oh ini harus masuk ke data itu ya, penerbit ya. Oke, nggak apa-apa, dimasukin dulu aja. Apa yang udah kamu masukin di situ, Kristi? Contohnya, Gramet iya tuh. Nah, kalau nggak ada, ya udah kita tambah baru aja. Oke, tahun terbit 2023 gitu ya. Tahun ini kan terbit. Tempat terbit Jakarta atau Ciputat, serah. Pilih aja. Kata aja ya. Oke. Diskusi fisik bisa. Mata kuliah lain. Ya. Ambillah pilih salah satu dari histori kamu itu aja. Apa-apa. Serinya nggak ada ya. Klasifikasi bisa tentukan klasifikasinya. Kalau mau sistem kira-kira apa ya? Life science kali ya. Udah kita masukin kelas 1 saja, kelasnya ilmu perpustakaan. 02 berapa perlu 026 ya? Berapa 021 sih? 026 ya ilmu perpustakaan itu ya? Udah lama saya nggak ngolah. Hmm, 020. Oke, nomor panggil berarti 020 apa? Pus Stikum kan tadi ngarang ya? Pus PUS. Judulnya apa tadi bukunya? Dulu ya? M ya. Oke, subjek ilmu perpustakaan. Jadi ke topik utama aja. Ya, sisipkan. Oke, close. Nah, ini bisa kalian tambahin nanti sampul segala macam nih nanti aja ya. Lampiran berkas nggak usah. Kalau ada PDF-nya kita masukin. Nah, tambah relasi kalau kalian mau ada nanti ada modul 2, modul 3 segala macam. Kita promosikan dan kita beri dia new title aja. Checklist. Oke, simpan ya. Kita berhasil membuat satu bibliografi baru. Saya ajarkan satu tips. Kalau kalian bingung mencari klasifikasi, kalian bisa menggunakan copy cataloging manual dulu ya. Copy cataloging manual itu artinya kalian mencari nomor klasifikasi pada perpustakaan besar seperti
Pustakaan nasional, kalian buka pustakaan nasional, kalian cari bukunya, dia ngambil kode klasifikasi berapa, nah itu bisa kalian ikuti. Kalau kalian lemah misalnya di dalam menentukan kode klasifikasi ya, kalau kalian nggak terlalu paham, itu bisa melakukan seperti itu. Tapi saya tidak menyarankan ya, sebaiknya kalian benar-benar paham bagaimana menentukan kode klasifikasi itu dan menggunakan EDC. Baik edisi manual maupun yang e-edisi. Oke, kita masuk ke menu selanjutnya, modul yang kedua, yaitu sirkulasi. Nah, sirkulasi ini tentunya harus mengurus keanggotaan dulu sebetulnya. Ya, dia nggak akan bisa kalau kita belum mengaktifkan yang namanya keanggotaan. Nah, keanggotaan ini bisa kita setting di menu keanggotaan keempat ya. Kita keanggotaan dulu deh. Nah, ini harus memasukkan nama anggotanya dulu. Oh, ini udah ada nih, Risti sama Sabrina. Misalnya tambah anggota baru, kita buka aja dulu ya menu untuk tambah anggota baru. Nah, ID anggota ini juga kalian harus menentukan ya, polanya itu harus konsisten. Polanya itu harus konsisten bagaimana ID anggota ini cipta. Apakah berdasarkan kelas, berdasarkan apa misalnya ada kode jenis kelamin gitu ya. Belakangnya kalau satu itu laki-laki, kalau dua itu perempuan misalnya. Atau kalau dia angkatan, biasanya kalau mahasiswa atau siswa, kalau kalian di perpustakaan sekolah itu biasanya angkatan. Atau bisa juga kalian mengcopy dari nomor induk siswa atau nomor induk mahasiswa, misalnya gitu ya. Masukin aja misalnya 2023 11 001. Jadi dia anggota nomor 1 yang mendaftar bulan November tahun 2023 misalnya gitu. Namanya saya aja, nama Rian aja udah. Rian, R-I-A-N. Dah gitu aja, nggak usah panjang-panjang. Tanggal lahir berapa ya? 22 1988. Oke. Tipe keanggotaan. Nah, ini tipe keanggotaan ini bisa disetting nanti di itu ya. Tipe keanggotaan dipilih. Ini udah dibikin apa aja tipe standar doang ya. Nanti saya ajarin setting cara membedakannya ya. Udah kita save dulu aja. Laki-laki ya, jangan perempuan ya, laki-laki. Terus usah ya, pelan ya. Nah, sekarang di sebelah kiri yang biru-biru itu di dalam modul keanggotaan ada tambah anggota dan tipe keanggotaan. Kita masuk ke tipe penganggotaan dulu ya. Buat apa sih Pak? Ini tipe keanggotaan. Ada yang tahu? Buat apa? Buat apa? Ini misalnya untuk membedakan ya yang mahasiswa dan dosen atau guru dengan siswa atau antara anggota umum sama anggota khusus. Karena kadang kan kita membedakan ya, misalnya ya, di perguruan tinggi dosen tuh boleh minjem 5 ya kalau nggak salah. Kalau siswa tuh cuma 3. Nah ini nggak bisa nih kita kalau nggak disetting di sini. Nah maka ini kita bisa tambah tipe anggota baru di pojok kanan atas. Tambah tipe anggota baru ini, misalkan ini dosen, dosen atau guru, dosen aja kan. Dosen, nah ini jumlah pinjamannya yang bisa kalian lebihkan atau kalian kurangi. Misalnya kalian biar ini jadi 5. Nah, misalnya kalau dosen itu biasanya dia memang dapat privilege minjem itu bisa lebih lama, 1 bulan atau 2 bulan. Ini dalam hari ya, anggaplah itu 60 hari. Nah, reservasi ini juga dimungkinkan kalau dosen biasanya. Berapa dia bisa pesen reserve bukunya supaya mau dia pinjam, misalnya 1 aja lah. Dan masa keanggotaan, ambillah kalian tulis dia 1 tahun, 365. Perpanjangannya dia bisa lebih banyak, misalnya 3 kali. Dendanya dia buat menjadi, karena dosen biasanya dibikin 0. Toleransi keterlambatannya juga 0. Nah, jadi memang, nah ini untuk orang-orang yang privilege ini kalian harus bikin tipe keanggotaan baru, simpan. Nah, barulah kembali ke lihat daftar anggota.
Coba kalian editnya saya tadi menjadi dosen. Disunting, sunting, bisa edit. Oke, nah standar sekarang udah bisa jadi dosen. Nah, kira-kira gitu. Maka nanti saya akan dapat privilege tadi pinjamnya boleh 5 dan lebih lama dan segala macam segala macam. Simpen dulu jangan lupa. Nanti selalu perbarui. Oke, ini untuk keanggotaan. Nah, keanggotaan ini kalian juga bisa, aduh Pak, gimana kita mahasiswanya ada ribuan masuk ini capek dong. Nah, itu bisa melalui menu ekspor dan impor. Kalian ekspor dulu deh, supaya kalian tahu bentuknya itu seperti apa sih. Ekspor aja sekarang, pemisah ruasnya, ya, oh udah langsung di download. Nah, itu bisa dibuka pakai Excel, CSV bisa dibuka pakai Excel. Ini bisa kalian copy semua nanti. Oh, ini karena share-nya hanya slide jadi nggak kelihatan ya Excel-nya ya. Sebenarnya lagi buka di Excel terus. Nah, ini dia. Ini bisa kalian input dulu manual di sini di Excel-nya ya. Baru nanti kalian import ya CSV-nya itu ke dalam sistem Slim. Kalau mau misalnya anggotanya banyak banget masukin. Nah, ini pakai itu. Oke, sampai bibliografi dan keanggotaan. Ada yang mau ditanyain nggak? Wah, itu. Udah bisa semua? Bisa. Oke ya, bisa ya. Pak, kalau di tipe keanggotaan itu kita masukinnya berdasarkan kelas gitu, Pak. Untuk misalkan anak sekolah masukin tipe keanggotaannya itu berdasarkan kelas, dia kelas berapa. Agak mubazir menurut saya. Menurut saya ya, agak mubazir kalau itu dia hanya untuk membedakan tadi jumlah pinjaman bukunya, harinya, keanggotaannya. Tapi bisa juga, bisa aja untuk memudahkan yang lain. Tapi menurut saya agak mubazir sih. Biasanya dia ke tipe-tipe yang itu hanya guru, siswa, gitu, kepala sekolah, gitu. Kepala sekolah bisa pinjam sebanyak-banyaknya, biasanya kan gitu, nah, kayak gitu-gitu sih. Kalau dia sama-sama siswa cuman beda kelas, agak capek kalau kamu bikinin satu-satu. Belum lagi nanti kalau enamnya ada 6A, 6B, 6C gitu kelasnya gitu ya. Pecah lagi itu kan juga capek. Agak ribet nanti. Menurut saya sih nggak apa-apa siswa-siswa semua. Jangan saya. Kira-kira gitu. Oke, kalau udah, ada lagi nggak? Kalau nggak kita lanjut ke modul selanjutnya. Daftar terkendali, sirkulasi deh. Kita sekarang masuk ke sirkulasi karena keanggotaannya udah ada, maka kita masukin nah ID anggota. Nah, ID anggota ini hmm, bisa dikonekin dengan yang namanya barcode reader. Ya, alat hardware-nya ya. Hardware-nya itu bisa langsung menggunakan barcode reader. Jadi nanti di dalam pencetakan kartu anggota itu kalian bisa masukkan barcode dan kalian beli alat barcode reader. Jadi kalau mau minjem itu scan barcode-nya. Daripada kan kalau kayak gini kalian harus menginput manual ya nomor anggota. Misalnya kayak tadi saya 2023 11 coba ya 2023 11 001. Nah, itu kan keluar. Saya diklik mulai transaksi. Nah, ini udah kelihatan ya tipe keanggotaannya dosen, berlakunya hingga kapan. Em, Tadi ya kita coba pakai ini juga nanti bisa pinjam ini pakai barcode ya. Pakai barcode reader bisa di scan langsung kalau kalian punya alatnya. Itu nggak mahal ya alat barcode reader kalau kalian buka proyek segala macam nanti bekerja di proyek sebuah perpustakaan kalian bisa menyarankan membeli barcode reader mempermudah mempercepat proses. Ini tadi kode bukunya berapa ya? Saya lupa lagi. B ya tadi ya. B 0001 ya.
EVA ya, V0001 ujungnya B ya. Itu deh, coba yang modul. Nah, udah masuk ya, tanggal pinjam, tanggal beli, segala macam. Nah, kita lihat bedanya itu dia tanggal kembalinya tadi setahun ya. Berapa 6 bulan ya? 6 bulan ya tadi dibuat. Berapa bulan? 2 bulan ya tadi di setting. Jadi lebih lama tuh tanggal kembali. Oke, ini udah bisa ya kalau ini gampang. Peminjaman saat ini, reservasi, denda, ini sejarah peminjaman itu bisa dilihat satu-satu. Ini belum masuk karena belum diselesaikan transaksinya. Kalau udah selesai transaksinya nanti baru masuk ke pinjaman saat ini. Dia pindah dari sini ke pinjaman saat ini. Ini harus diselesaikan dulu transaksinya. Oke. Coba klik lagi, di copy aja nih 2023 11 001-nya. Kita mulai lagi, kita nanti bisa lihat. Nah, dia udah pindah ke peminjaman saat ini. Lalu di reservasi, kan reservasi ini harus, gimana sih cara reservasi? Reservasi itu harus dari sisi sayanya ya, yang login. Nanti saya cari buku, saya bisa memesan. Ya, atau juga bisa dari si adminnya ini. Bisa juga langsung dia masukin tambahin reservasi. Jadi dulu bisa. Oke, kita lanjut aja dulu. Ini mudah ya. Kalau peminjaman segala macam sirkulasi itu mudah. Daftar terkendali sekarang. Ini apa sih bahasa Inggrisnya? Oh, CMD. Oke, ini untuk CMD. CMD ini kalian bisa menambahkan ya tipe-tipe jenis koleksi yang ada. Nah, ini Slims ini bisa kalian menambahkan sendiri. Kalau ini defaultnya yang dari RDA ya, jenis-jenisnya. Kalian bisa menghapus, silahkan. Ini nggak terlalu penting. Inventarisasi. Inventarisasi ini digunakan modul selanjutnya untuk stock of name. Ya. Inventarisasi ini stock of name bukan sih? Apa bukan? Inisialisasi itu apa sih? Coba inisialisasi. Nah, kan benernya itu stock of name. Jadi kalian harus buat dulu save database kalian yang saat ini tanggal sini jam segini yang ada di Slim sebelum kalian melakukan yang namanya stock of name. Jadi inventarisasi ini umumnya untuk stock of name. Gak apa-apa ya, cadangan sekarang aja. Coba apa nanti minta di save nama database-nya. Mulai salinan baru. Pangkalan datanya coba kalian masukin tadi namanya apa? Boolean ya, kalian bikin ya. Dicari pangkalan data. Nama database-nya apa? Coba Boolean. Waktu kalian kamu install apa nama database di PHP admin ya. Coba. Biasanya sih Boolean apa admin. Oh, model ya. Set, drop ya. Bisa saya lagi. Jadi ini untuk stock of name. Stock of name itu kalau udah berjalan ya, tidak disarankan sirkulasi berjalan ketika stock of name untuk buku keluar. Ya, itu akan merusak sistemnya nantinya. Sebenarnya bisa Slim jalanin itu, tetapi saya pernah melakukan itu dan jadi database-nya sedikit bermasalah ya. Double-double dan segala macam. Jadi kalau kalian mau melakukan stock of name, itu kalian harus memberitahukan kepada seluruh pemustaka kalian dulu. Kalau kalian akan melakukan stock of name. Stock of name itu apa sih? Kalian memeriksa ya jumlah database koleksi yang ada di Slim sekalian, nomor-nomor induknya itu sesuai nggak dengan apa yang ada di rak dan yang sedang keluar dipinjam. Nanti akan kelihatan tuh koleksi yang hilang atau koleksi yang misalnya keselip bisa jadi. Nah, stock of name itu ada banyak caranya ya. Ada cara manual. Cara manual tuh kalian kerak satu-satu, kalian scanin tuh.
nomor-nomor barcode itemnya itu satu-satu setiap koleksi, atau dengan cara cepat ada alatnya sendiri, hardware sendiri itu supaya cepat ada seperti itu. Maka beberapa perpustakaan ini pengalaman saya pribadi, beberapa perpustakaan itu untuk membantu mempercepat proses stock of name itu di dalam punggung buku ya, punggung bukunya atau di nomor klasifikasinya itu ada barcode-nya supaya bisa cepat langsung. Biasanya kan ada yang ditaruh di dalam ya, di halaman pertama gitu ya, barcode-nya gitu ya, barcode-nya, nomor bukunya. Nah, ada beberapa perpustakaan supaya mempercepat itu, scan-nya itu dia taruh di punggung bukunya. Apakah boleh? Sebenarnya nggak masalah, asalkan tidak menutupi nomor DDC dan nomor panggil. Bisa ditaruh di atasnya atau di bawahnya barcode. Supaya nanti cepat scan-nya itu dari rak aja, tit langsung gitu. Untuk proses stock of name. Oke, kita lanjut dulu ya. Inventarisasinya sepertinya lagi ada bermasalah. Kita ke sistem. Pelaporan terakhir ya. Sistem ini yang paling banyak ya. Nah, ini paling banyak. Logo udah tahu ya. Logo itu nggak boleh besar-besar ya. Kecil aja ya. Maksimum 500 KB. Ukurannya itu berapa sih? 40 kali 40 ya. Apa 20 kali 20 pixel doang. Gitu, kalau nggak salah. Bisa banyak. Tampilan judul terpilih zaman opak. Itu yang tadi ya. Waktu kita nginput di bibliografi itu ada kan judul terpilih. Nah, itu bisa masuk atau tampilan di sini. Lalu perubahan manual, tanggal jatuh peminjaman, jatuh tempo. Nah, ini hanya cuma admin yang bisa ya. Cetak bukti, pengembalian kilat dulu. Pengembalian kilat itu artinya ketika disirkulasi itu langsung bisa scan kode itemnya tanpa kita harus input dulu nomor anggotanya, lalu kita cari koleksinya apa. Nah, itu namanya pengembalian kilat. Itu saya sarankan dimungkinkan saja ya. Kalau cetak bukti sirkulasi itu setiap kalian input tadi peminjaman, ketika kalian selesai transaksi itu akan keluar kayak pop-up PDF-nya, kayak apa namanya, resepsi apa sih namanya, bukti ya, kwitansi dari peminjaman itu ya, yang bisa diserahkan ke pemustaka gitu. Ini beberapa perpustakaan ada yang harus harus pakai itu. Nah, perubahan manual itu apa sih? Perubahan manual itu ini agak sedikit cheating ya, artinya kayak harusnya nih dia 2 minggu. Tadi kan di setting anggotaan, ingat ya, di setting keanggotaan kayak saya tadi, saya 2 bulan. Nah, ketika ini dimungkinkan di on kan, gitu ya, kita coba deh, kita nyalain deh perubahan itu, kita nyalain tuh. Ini ketika dimungkinkan, save dulu, simpan pengaturan, lalu ke ini lagi, ke peminjaman saya, sirkulasi saya. Nah, ini nanti di tanggal kembali ini bisa diedit, bisa nggak? Selesai transaksi dulu deh. Oke, coba masukin saya lagi, bisa nggak? Tadi kalau ini dimungkinkan itu dia ini tuh bisa ngeganti tanggal kembalinya. Oh, ini perpanjang. Sebentar. Kalau perpanjang itu langsung ya. Oke, itu nggak bisa ya. Oke, ini oh, ini karena dia sebagai admin kali ya. Kalau dia sebagai bukan admin, ini nanti dia bisa ngeganti ini nih tanggal kembali manual. Dia pilih, dia ubah lagi. Nah, itu yang maksudnya memungkinkan untuk gantian tanggal kembali. Kalau kita ke sistem lagi deh, Ristimam. Bawah lagi itu saya menjelaskan satu-satu ya. Batas pinjam juga mengabaikan, ini jangan nanti kan tadi di setting di anggota dia 5, ini ternyata dia bisa 6. Nah, kalau ini tidak mungkin, ketika dia mau minjem buku yang ke-6 itu ditolak oleh sistem. Anda sudah mencapai batas maksimum. Tapi kalau ini dimungkinkan, itu dia bisa 7, bisa 8, 9, 10 buku dia pinjam. Kalau itu dimungkinkan. Meskipun dia di setting di keanggotaannya tadi batasnya 5, kalau ini dimungkinkan,
bisa offline. Nah, settingan ini hanya ada di admin ya. Pengaturan sistem ini hanya bisa muncul ketika kalian login sebagai admin. Abaikan perhitungan denda, iya, ya. Ini kalau kalian mau Sabtu Minggu dihitung kena denda gitu ya. Nah, kalau tidak mungkin itu artinya Sabtu Minggu nggak kehitung denda. Nah, kira-kira gitu. Detail XML opak ini boleh dinyalakan, boleh tidak. Ejaan ini ya izinkan pengunduhan berkas opak, diizinkan. Sesi masuk tuh ketika ini ya, ini hitungan menit ketika dia si anggota ini login, berapa lama dia akan otomatis logout. Ya. Oke, lanjut ke bawah, lanjut ke lingkungan sistem. Lingkungan sistem sih bahasa Inggris. Di sebelah kiri di pengaturan sistem itu ada lingkungan sistem. Atas di bawahnya pengaturan sistem ada lingkungan sistem. Nah, ini hanya untuk menjelaskan sistem apa sih yang kalian gunakan. Segala macam. UCS itu Union Catholic System ya, di bawahnya lagi pengaturan UCS itu Unified Catholic System. Ini bagaimana kalian nanti bergabung ke Nayanes dan segala macam ya. Nanti aja ya, tingkat lanjut. Tema. Nah, ini kalian bisa custom, mau balik ke zaman dulu, ke sebelumnya Akasia ya. Itu kalian bisa pilih, serah. Dan juga banyak ya di internet. Saya nggak tahu sekarang yang Boolean masih ada apa nggak ya. Dulu waktu Akasia tuh banyak yang memberikan gratis ya. Desain-desain ini, desain ya, bukan mode atau template. Desain-desain ini banyak gratis. Bisa kalian install. Itu naroknya nanti di SAM. Di SAM, di htdocs itu kalian letakkan di sana. Ya, di bagian folder slim sekalian. Plugin. Nah, plugin ini yang agak advance ya kalian. Nah, ini dia. Oh, udah ada label and barcode. Oke, udah tersedia sekarang ya. Ini bisa diaktifkan aja. Ini plugin-plugin tambahan. Call numbernya udah sama barcode-nya. Oh, udah disiapin. Kalau dulu, tadi yang saya ceritain yang ini ya. Jadi si punggung bukunya selain nomor DDC, dia langsung ada barcode-nya, itemnya. Nah, ini ketika nyalain ini udah ada. Ya. Read counter, oke. Itu untuk kalau kalian punya koleksi e-book ya, PDF, read counter. Nah, aktifkan aja yang bawah juga. Oke. Nah, ya, kita coba ya eh, print print satu. Ini pembuat barcode dulu. Kita ke pembuat barcode dulu deh. Di sistem ini di plugin bawahnya lagi ada pembuat barcode, di atasnya catatan sistem itu. Nah, ini kalau kalian mau nyetak barcode secara manual ya. Mau buat barcode secara manual, misalnya gini, maksudnya ada satu koleksi yang dia itu nomor itemnya khusus. Atau kalian mau mencetak sebuah nomor buku khusus yang nggak ada di bibliografi kalian. Nah, ini pakai ini pembuatan. Kita masuk ke ngeprint aja ya. Kita coba print punggung itu di bibliografi. Itu udah ada file. Nah, itu dia. Cetakan label. Pilih checklist dulu yang modul tanda semua. Tambahkan dulu dalam antrian. Oke. Cetak label. Oke. Keluar nggak gitunya? Si barcode-nya. Oh, ini nggak keluar ya. Nggak. Bentar, tadi modulnya dinyalain ya.
Tuh label dan barcode, maaf. Oke, bisa. Kita coba satu, cetak. Nah, itu dia keluar ya. Udah ada modul baru. Ini saya bilang enak ya. Jadi bisa mempercepat. Kalau setting-setting ininya ada di itu ya, ukurannya, hurufnya apa, itu ada kok. Sekarang dulu kan manual ya nyeting ini ya, harus pakai bahasa itu. Kalau sekarang di Boolean itu kalian bisa setting kok. Hurufnya, ukurannya, besarnya semua di bagian setting berkode. Ya. Sudah jam 5 lewat. Eh, mohon maaf saya tidak terlalu prepare, saya kaget karena saya pikir saya dari nol ngajarin sleep segala macam. Ternyata kalian udah advance semua. Harusnya yang level advance yang saya ajarkan ke kalian. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sejauh ini sampai sini. Ini kira-kira itunya semua menu-menu utamanya tadi yang penting-pentingnya ya. Bagaimana di pelaporan apa? Terakhir tuh pelaporan tuh cuma ini doang ya, kayak statistik keanggotaan, siapa yang paling banyak ininya, segala macam. Gampang ya, daftar anggota, rekap, daftar judul itu semua. Statistik pengunjung per hari, per bulan, per tahun ada di situ semua. Ini berdasarkan aktivitas atau kegiatan kalian sehari-hari. Ada yang ditanyakan? Mungkin dari kalian mengenai Slim ini sampai nanti next saya akan menyiapkan apa yang kalian inginkan yaitu hosting, terus custom template dan segala macam, terus apa lagi tadi ya? Linux ya, tadi ada yang request Linux sama apa lagi? Udah ya, itu aja ya. Itu nanti akan saya share lagi kalau ada bahan-bahannya saya share aja bahannya. Mungkin itu. Ada yang mau ditanyakan? Semuanya overall? Pak mau tanya, Iya, silakan. kalau penyebab SEM-nya itu ada yang error tuh kenapa ya Pak? Errornya di mana dulu? Di MySQL. Stop terus ya? Iya, Oke, itu namanya bentrok antara hosting. Bentrok hosting berarti ada host jalan yang dipakai. Em, Kemungkinan ada aplikasi lain yang menggunakan itu juga, menggunakan si SAM-nya itu ya. Solusinya memang kalau yang paling mudah ya itu install ulang SAMPP-nya. Memang SAMPP itu nggak stabil kalau saya katakan ya. Saya menyarankan kalian mungkin lebih stabil pakai WAMPP, WAM. Ya, SAMPP sering kayak gitu memang. Kalau mau cara ribetnya ada sih di config, dicari ini, di setting segala macam, diganti IP-nya segala macam. Itu cuman panjang banget, ribet. Mendingan uninstall atau pakai aplikasi lain. oke baik Pak. Waktu itu pernah ini sih Pak, pernah error terus kita ya manual gitu config. Nah, tahu berarti kan caranya ya. Yang itu ya, Ya, yang tapi config dan segala macam. lumayan ribet. Ribet memang. Ya, itu. Oke, Oke ada lagi? baik Pak. Terima kasih Pak. Saya janji deh next saya kasih yang lebih advance gitu ya. Saya nggak prepare kalau kalian udah advance ternyata ya. Udah medium lah setidaknya ya. Ya di advance-in aja. Setidaknya kalian ini kalau misalnya dipegang, oke ini ada koleksi buku segini, coba masukin ke Slim gitu kalian udah bisa ya. Semua ya, bagaimana cara-cara. Atau ada perpus yang nggak punya sistem sama sekali dan pengen perpustakaannya punya sistem perpustakaan yang baik, nah kalian bisa install sekaligus input dan sistem pelayanannya udah bisa. Itu dasar banget basic lulusan IP lah bisa itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Sudah cukup. Eh, em, itu mungkin dari saya ucapkan mohon maaf dan kekurang atas semua kekurangannya ya dalam sharing info ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil dan bermanfaat buat kalian. Eh, Kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kasih kepada Bu Varian yang telah menyampaikan materi tentang SLIMS-nya, terus juga dipraktikin sama teman-teman semua. Terima kasih banyak Bapak. Selanjutnya yaitu kita sesi foto bersama. Kepada teman-teman yang belum on-cam, silahkan on-cam, kita akan foto bersama-sama. Untuk panitia, boleh. Oke, teman-teman, mulai SS ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat untuk Bapak Rian yang telah menyampaikan materi. Untuk panitia, dipersilahkan. Terima kasih. Baik, selesai sudah rangkaian acara workshop latihan SLIM anggota Puspikum pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara, Yasmin, mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya Terima kasih, stop Pak. share. Nanti saya share ya rekamannya itu beberapa file dokumen sama link untuk hosting. Silahkan dibaca. Terima kasih.